Mudik bareng keluarga dan si kecil jadi momen yang sangat menyenangkan. Agar petualangan ke kampung halaman makin seru dan bebas rasa bosan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sebenarnya emang ada beberapa tips ya yang biasa aku lakukan sama anak-anak. Yang pertama, pastikan dulu mindsetnya kita emang dibawa santai aja. Yang kedua, pastikan anak-anak kenyang dalam menuju perjalanan mudik nanti. Apalagi aku kan mau pakai mobil rencananya. Dan karena si kakak memang lagi belajar puasa, ya mungkin diberi sedikit kelonggaran aja. Yang kakak 6 tahun kebetulan diberi kelonggaran, jadi jam 12 udah bisa buka. Tapi kalau yang kecil memang aku siapkan cemilan. Ya, untuk menghilangkan rasa bosan si kecil, kita bisa membacakan cerita, bercanda, sampai bernyanyi selama perjalanan. Selain itu, bawa juga mainan favorit si kecil dan makanan camilan kesukaan mereka. Dengan melakukan hal sederhana ini, dijamin mudik jadi semakin berwarna. Selamat mudik, hati-hati di jalan. Dari Jakarta, Angela Monda dan Andika Dwi MNC Media memberitakan. Masih di Intermezzo. Banyak info, Nggak gak bikin bikin kepo. kepo. Tadi tips mudik ya. Betul. Oke, tips mudik. Nah, sebelum iklan tadi pemirsa sempat tanya nih, kalau anak di dalam kandungan itu mulai 4 bulan ya Bang Jack ya? Sudah bulan boleh. keempat. Terus kan Kalau namanya nggak ada gimana? Ya, namanya itu kan walaupun memang belum diberikan saat bulan keempat, tapi kan bisa. Misalnya gini, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an waladi. Anak saya yang laki, an binti, perempuan. Atau anak saya yang ada di dalam kandungan Iya, bisa, gitu ya. gitu. Biasanya kalau USG itu bulan berapa sih? Udah ketahuan? Ketiga ya? Bulan Sebentar saya ketiga. tanya, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Iya, masalahnya punya anak. Iya, nggak tahu. Berapa Bu? 4 ya udah ketahuan. Memang setelah Allah tiupkan ruh. Iya. itu di Kalau tiup. misalnya Iya, udah memang ketahuan bulan berarti anak laki-laki saya atau anak perempuan saya gitu. Tapi kalau misalnya belum ketahuan anak di dalam kandungan Iya, saya. Oke. buat anak saya Anak gitu saya, boleh. iya Nah, iya. kan kalau misalnya puasa, kita nggak puasa bisa bayar fidyah atau nanti digantikan ketika di bulan lainnya gitu. Kalau zakat ketika nggak lupa bayar zakat, itu bisa Gimana digantikan tuh? juga nggak sih? Ya udah nggak ada kesempatan lagi karena zakat Hilang itu, momen gitu? iya, Oh. ukuran kemudian waktunya memang sudah ditetapkan. Jadi zakat itu ya cuma sekali. Iya, Ketika iya. dia sudah lewat ya hitungannya kita nggak berzakat. Makanya masa iya sih cuma setahun sekali. Iya. Kalau kata orang Betawi ilok lupa. Ilok lupa tuh, pemirsa bisa diingetin lagi nih ya untuk tetap bisa melakukan zakat Ilok. fitrah. Kalau misalnya Iya, ilok. Iya. kalau misalnya mau ngomongin zakat tuh sebenarnya ada pengaruh nggak sih Pak? Misalnya apa ya kata Musibah-musibah orang musibah. begitu. Kalau misalnya ada orang kena musibah katanya Ini kurang zakat kali lo gitu, atau mungkin lupa kali bayar zakat. Ada nggak sih hubungannya kayak gitu Bang Ya Jack? sebenarnya sih kalau dihubung-hubungin ya. Ini konteksnya kalau dihubung-hubungin namanya orang Indonesia malah kan bagus. dihubung-hubungin. Oh malah bagus. Malah bagus kenapa? Jadi Muhasabah, ingat. muhasabah. Oh jadi Jadi ingat. muhasabah, Jadi jadi gini. muhasabah. Iya, jangan-jangan gue pelit nih selama ini nih, betul-betul gitu. Bisa jadi Bisa gitu jadi. ya. Ya lebih baik begitu daripada nggak peka. Iya. Bukan ini Sama mah kayak emang penelpon yang satu ini peka banget pengen nanya lagi. Ya. Assalamualaikum. Halo, Eva, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana Pak? Dari Ternate, Habib Hasan. Wah dari Ternate. Habib Hasan dari Ternate. Wah jauh sekali. Takbiran nih. Iya, kayaknya. Silakan Bapak pertanyaannya Pak. Sebenarnya saya nggak buat pertanyaan, cuma saya kangen sama kawan saya. Saya kangen sama teman saya. Ustaz Zaki, Ya, di mana kabar antum? alhamdulillah sehat. Katanya temannya Pak Hasan. Pengen ngobrol begitu. Pak Ini Hasan. dengan Pak Haji siapa Pak Telepon Haji? ke handphonenya aja gimana Pak? Ketemu lu. Ya Pak Haji. Udah lama nggak ketemu ini. Sudah lama tidak ketemu. Oh, tidak ketemu. Pak Hasan, pertanyaannya tentang zakat mungkin. Dia nggak mau nanya. Pak Haji pertanyaannya apa Pak Haji? Sebenarnya nggak ada pertanyaan. Sebenarnya nggak ada pertanyaan. nggak ada Ya udah, pertanyaan. melepaskan kangen sama Bang Jack. Oke. Nanti mungkin bisa dikontak-kontak Bang Zack di pribadi aja kali ya. Iya, iya. Nanti saya SMS nomornya Oke. berapa dia? Iya, terus ya. Makasih ya Pak Hasan Makasih ya Pak Hasan. Nah, kita balik lagi berbicara tentang zakat. Kalau untuk bulan Ramadan ini zakat fitrah yang diwajibkan begitu. Iya. Sebenarnya zakat itu ada berapa banyak sih? Zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Zakat mal. mal itu bisa sifatnya temporel pengeluarannya atau mau diakumulasi. Misalnya antar deh
zakat mal sekalian bulan Ramadan aja nih, terakumulasi setahun. Iya. Tapi biasanya orang itu fitrahnya lupa dan pelit. Oke. Fitrah manusia. Iya. Fitrah manusia Kikir. itu kikir, Kikir, pelit, lupa, pelit. Kalau lagi ada uang, Merki, ntar deh, ntar merki. deh. Nah, nanti deh sayang lah, mendingan Disebut loh di Al-Quran. mendingan bulan ini buat apa dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya Mbak Peggy, Mbak, Bener. kalau Kalau Mbak Peggy, zakat mal? Kalau zakat mal itu seberapa rutin sih maksudnya melakukan zakat mal? Sebetulnya ya gini, hukum dasarnya dulu ya kalau zakat itu kan wajib ya, Iya. termasuk kita mengeluarkan zakat mal. Ada ketentuannya untuk zakat mal memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama dia mesti Islam, yang kedua dia merdeka, yang ketiga dia balik, dan kemudian memenuhi nisab gitu ya. Jadi hartanya itu memenuhi nisab. Nah sebetulnya persoalan nisab ini yang kemudian kita mesti paham ya Ustadz ya, karena nisab ini artinya kan Nilai minimum. nilai ya. minimum. Jadi ambang batas harta kita sudah mesti dizakatkan. Oh ada batasnya jadi setiap harta. Iya, karena Allah tuh tidak mau menyulitkan hamba-hambanya. Jadi misal kalau kita simpenannya emas gitu, itu ada nisabnya yang wajib untuk dizakatkan setelah mencapai sekitar ya kalau digramkan tuh 85 gram. Nah kalau kita ngumpulin emas, nyimpen dalam bentuk emas dan belum nyampe di angka 85 gram, itu memang Allah belum mewajibkan kita untuk menzakatkan. Tapi kalau udah nyampe di nisabnya, itu wajib dizakatkan. Yang kalau tidak dizakatkan itu hukumnya jadi dosa gitu ya. emas. Itu Itu emas. emas. Ada perak sekitar 595 gram gitu Terus ada ya. peternakan juga. Kemudian gitu. kalau kita punya peternakan juga beda-beda. Ada unta, ada kambing, ada sapi. Jadi semua itu ada nisabnya lagi-lagi ya. Ada nisabnya. Nah, kita mesti paham nisabnya itu supaya kita tahu di titik mana kita mesti ngeluarkan zakat kita gitu. Oke. Kita gabung dulu sama penelpon, Mbak Peggy. Kita tahan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Dari siapa Ibu? Saya Si tahu orang saya pasti Sunda. di daerah Pulau Jawa nih Ibu ya. Ya. Ibu Ya, siapa di dari mana Bu Bu? Yati yang di Surabaya. Oh, Ibu Yati, Surabaya. Iya. Silakan Bu Yati pertanyaannya. Ya, mau tanya ke Pak Ustadz. Ibu Yati. Ya boleh. Ya, Ibu. Ji. Waalaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ji. Mau tanya, ibu saya kan sakit kronis, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Jadi ukurannya untuk penggantinya itu berapa perharinya itu? Pengganti mutinya itu loh. Fidyahnya. Fidyah. Oke. Gimana? Ngerti Ustadz? Mau Iya, ditanya iya, lagi? iya. Iya. Itu Oke, aja. baik. Ini Terima sakitnya apa? kasih. Sakitnya apa? Assalamualaikum. Mbak Yati? Ya, Sakit terputus. kronis katanya Sakit tadi. kronis. Karena dalam Islam juga ketentuan sakit kronis itu ada ketentuannya, nggak bisa. Tidak serta merta hanya sakit Enggak. begitu ya Mbak ya? Iya. Kayak dulu pernah dibahas juga di intermezzo sini, ada orang yang sakit dan dia harus suntik insulin. Iya. Oh iya. Dan itu harus 3 kali sehari. Iya, sama Ustadz Danu kalau nggak salah itu Iya. ya. Diakalin itu Kamu waktunya. ingatannya gitu. kuat. Kuat ya. Ingatannya kuat ya. Saya tanya, Bapak harus suntiknya jam berapa aja? Iya. Siang, Pak Ustadz. Itu yang mewajibkan dokter apa Bapak? Saya. Gitu. Biar buka puasa kalau gitu. Betul. Nah kalau ini statusnya Nah, makanya kalau ini kan tadi harus dideteksi dulu. kronisnya seperti apa? Kronisnya seperti apa? Karena ada penyakit-penyakit, makanya kompilasi fikih modern itu sangat detail. Jadi kalau kitab-kitab Turos, kitab-kitab kuning yang lama itu kan hanya dikasih standarisasi umumnya saja. Iya. Tapi kalau sekarang bagaimana kolaborasi antara ilmu agama dengan kedokteran menghasilkan satu tinjauan ulang, gitu loh. Bahwa ada beberapa kategori penyakit yang memang sudah masuk harus memberikan fidyah. Ada juga yang memang ini masih bisa ditolerir gitu, masih bisa penyakitnya masih bisa dijalanin lah puasanya. Nah, bagaimana memberikan seandainya dia batal puasa saat itu, maka memberikan kepada anak yatim sebanyak-banyak itu jauh lebih baik. Oke. Jadi gini, tidak perlu diukur 10, 20, sebanyak-banyaknya aja untuk membayar. tergantung tadi ada ambang batas ya, kemampuan, jangan maksain diri gitu loh. Iya. Misalnya gini, udah orang susah, sakit, dia aja bagian Buat orang sehari-hari. fakir miskin, bagaimana mau ngasih orang makan gitu kan. Oke, kita nanti tahan dulu obrolannya, soalnya kita mesti break iklan dulu. Udah ada nih, iklan Bang lagi, Jin. Nak. Udah ada iklan Banyak lagi, banyak banget banget tuh dia iklannya. intermezzo kan. Nanti kita balik lagi pemirsa ya. Masih bicara seputar zakat tentunya. Anda juga masih boleh telepon di 3141360. Balik lagi di intermezzo, banyak info nggak bikin kepo. Learn to forgive, learn to let go. Everyone trips, everyone falls. So don't be so hard on yourself, no. Cause I'm tired of marching on my
Don't be so hard on yourself, no. Don't be so hard